Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian jemaat Gereja Oikos Go Bogor yang dikasih oleh Tuhan. Apa kabarnya? Saya percaya kita semua pasti luar biasa. Amin. Haleluya. Dan hari ini sama-sama kita mau beribadah dalam hadirat Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan angkat pujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Amin. Sebab kitalah sahabat-sahabatnya Tuhan. Amin. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan kita Yesus. Haleluya. Lebih dahsyat lagi saudara. Lebih dahsyat lagi. Haleluya. Mari sama-sama kita angkat pujian bagi Tuhan. I am a friend of God. Come on, sing it out. I am a friend of God. Amen. I am a friend of God. He calls me friend. Lebih dahsyat lagi saudara. Sing it out. I am a friend of God. Yeah. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Amen. Say who am I? Who am I that you are mindful of me? Yes. That you hear me when I call. When I call. Is it true, Lord? Is it true that you are thinking of me? How you love me? How you love me? Say it's amazing. Yeah. It's amazing. Come on, sing it out. Yeah. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Oh, I am a friend of God. Yes, we are. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Lebih dahsyat lagi dari awal kita katakan, who am I? Who am I that you are mindful of me? That you hear me, God? Yes. When I call. When I call. Is it true? Is it true that you are thinking of me? How you love me? Yes. Sama-sama kita katakan, it's amazing. It's amazing. Lebih dahsyat lagi, it's amazing. It's amazing. Lebih dahsyat lagi. Yeah. It's amazing. Come on. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. Yes, you are. I am a friend of God. I am a friend of God. Yes. Mari kita angkat tangan kita saudara. Katakan God Almighty. God, oh, angkat kedua tanganmu. Amin. Lord of glory, you have called me friend. Lebih dahsyat lagi saudara. Katakan God Almighty. Woo, amin. Lord of glory, you have called. Lebih dahsyat lagi saudara ya. Sekali lagi ya. Come on. God Almighty. Yeah. Amin. Lord of glory, you have called me friend. Oh, God Almighty, Lord of glory, you have called me friend.
dahsyat lagi semuanya. Yang bisa boleh berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah bagi Yesus. Haleluya. Come on. Mari sama-sama kita bertepuk tangan saudara. Come on, yo. Woo. Haleluya. Hey. Mari angkat tanganmu, bertepuk tangan bagi Yesus. Sama-sama kita katakan, kau batu karang yang teguh. Amin. Dialah kota benteng dan perisaiku. Yang menang kalahkan maut. Amin. Penyelamat yang bangkit dan hidup. Dia hidup dalam setiap kita. Say haleluya, haleluya, Engkau mulia. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan dahsyat, dahsyat berkuasa. Mari kita bersorak bagi Tuhan. Yo, bersorak, nyatakan Yesus, Yesus kaulah Tuhan. Amin. Kau Raja bagi setiap pemenang. Bersorak masyurkan Yesus, Yesus kaulah Tuhan. Amin. Juru selamat. Say what? Oh, amin. Yang percaya terus bertepuk tangan bagi Tuhan. Come on. Yeah. Oh, kau Yesus. Semua siram. Kau Yesus batu penjuru. Katakan dari mula. Yo. Dari mula keselamatanku. Yang menang kalahkan maut. Yeah. Penamat yang bangkit dan hidup. Sing haleluya, angkat tanganmu. Haleluya, come on. Haleluya, kekal. Yeah. Dia haleluya. Haleluya. Katakan dahsyat, berkuasa. Mari bersorak saudara, come on. Bersorak, nyatakan Yesus, Yesus kaulah Tuhan. Amin. Kau Raja pemenang. Lebih lagi. Bersorak, masyurkan Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat. Say oh. Mari semuanya bertepuk tangan di atas kepala. Come on. Di atas kepala saudara semuanya. Kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus. Yeah. Biarkan musik memuji Tuhan. Yes. Kita angkat panji bagi namanya. Kau agung Tuhan. Oh, sama-sama katakan 1, 2, 3, say agung dan perkasa, megah dan berjaya Yesus. Masih sambil bertepuk tangan, come on. Tempat perlindungan
perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang tak tertandingi, yang kuasanya melebihi dari segalanya. Haleluya. Come on. Mari saudara, kita bertepuk tangan. Kita lebih lagi angkat panci bagi Yesus. Kita dialah Tuhan, dialah Raja, dialah Allah yang menyelamatkan hidup kita. Kita bersorak bagi namanya. Come on. Haleluya. Mari sama-sama saudara, kita siapkan hati kita. Come on. Say, pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang katakan dengan yakin, dengan imanmu. Tak ada, amin. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh, come on. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak, come on, sorak kemenangan. Kita angkat bagi Yesus. 1, 2, 3, say. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, yes. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Katakan, kerajaanmu. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Yesus, yes. Woo. Haleluya. Come on. Pada siapa kau banding perbuatannya? Katakan sekali lagi dengan imanmu. Singam, tak ada, yes. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak, angkat tanganmu, come on. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus, lah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu, amin, kekal. Mari kita bertepuk tangan semua. Biarkan musik menyembah Tuhan. Yes, tinggikanlah namanya Yesus. Haleluya. Mari semua kita tetap bertepuk tangan saudara. Come on. Praise you God. Haleluya. Come on. Yes Tuhan. Terima kasih Tuhan.
sahabatnya Tuhan, amin. Haleluya, percaya boleh bersaksikan lagi untuk duduk dalam hadirat Tuhan saudara. Kita sekarang akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita syukuri buat Tuhan tidak memandang lagi kita sebagai hamba, tapi Dia memandang kita sebagai sahabat yang mengetahui rahasia-rahasia yang Ia juga tahu. Amin saudara. Haleluya. Mari kita angkat pujian dan syukur kita bagi Tuhan. Oh, we praise you God. Haleluya. Haleluya. Yes, kita tenangkan diri kita saudara. Kita tenangkan diri kita dalam hadirat Tuhan, sebab kita tahu dalam Tuhan kita aman. Yes, Tuhan. We bless you, Lord. We bless you. Amen. Kami bersyukur Tuhan. Say it one more time. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Katakan dekat padamu. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan, katakan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Mari kita persembahkan hidup kita saudara. Yes Tuhan. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, yes Tuhan, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Dekat padamu Tuhan. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku Tuhan, setiap kataku kau pun menunggu. Oh, tak kusangka ku temu satu kasih yang abadi. Kini ku datang
Tuhan, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Yes Tuhan Yesus. Yes, Tuhan. Kalau permata hati setiap kami Tuhan, kalau harta yang paling berharga Tuhan yang bisa kami miliki ya Tuhan Yesus, keselamatan yang daripada-Mu Tuhan, itu tiada gantinya Yesus. Tiada Tuhan yang bisa menggantikan hal itu dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Bapa. Kau memandang kami sebagai sahabat-Mu Tuhan, sebagai orang yang paling Kau kenal karib Tuhan, yang Kau bagikan cerita-cerita-Mu Tuhan, Kau bagi rahasia-Mu Tuhan dalam hidup setiap kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Kau telah selamatkan hidup kami ya Bapa. Kami siap Tuhan, kami siap untuk menerima Tuhan cerita-Mu Bapa. Kami siap mendengar isi hati-Mu Tuhan bagi setiap kami. Sebab kami tahu Tuhan, ada suatu hal yang khusus yang mau Kau berikan bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan hati kami serahkan telinga kami dan pikiran kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, sama-sama kita katakan, amin. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita saudara. Haleluya. Ya saudara, sekarang kita akan sama-sama menyaksikan beberapa pengumuman untuk minggu ini. Kami serahkan untuk tim multimedia saat menyaksikan. Yesus memberkati.
Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Saya percaya Bapak Ibu sekalian hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan diberkati dalam Tuhan. Dan tak terasa kalau hari ini kita udah ada di penghujung bulan Agustus. Minggu depan kita akan memasuki bulan yang baru. Dan saya percaya bahwa kasih rahmat Tuhan tidak akan pernah berubah dalam kehidupan kita setiap harinya. Dan hari ini saya akan membagikan sharing khotbah yang cukup mungkin enak didengar di telinga. Khotbah kita kali ini dengan tema kita adalah sahabat karibnya Allah. Nah, sebelum kita lanjut, kita akan baca ayat pembuka kita hari ini, yaitu di Yohanes 15, 14 sampai 17. Kalau udah Bapak Ibu mempersiapkan, nanti bisa kita baca bareng-bareng ayat pembuka kita hari ini. Yohanes 15 ayat 14 sampai 17. Kita akan mulai di ayat 14, 3, 2, 1. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Nah, hari ini kita akan sama-sama saling sharing firman Tuhan. Yaitu tentang bahwa kita adalah sahabat karibnya Allah. Mungkin sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita apa sih artinya sahabat? Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami namanya punya sahabat. Teman-teman yang belum married atau masih single, mungkin enggak aneh yang namanya kata sahabat. Sahabat itu ya pertemanan ada prosesnya. Sebelum ke level sahabat, kita pasti akan namanya melewati proses teman baik, lalu sahabat. Hanya sekedar teman, mungkin cuma tahu ya namanya siapa, kita papasan di jalan. Teman baik mungkin udah naik levelnya lebih setingkat. Yaitu mungkin kita lebih bisa mengenal keluarganya atau hal-hal yang lebih jauh lagi. Nah, pada tahap sahabat biasanya dalam pertemanan sahabat itu lebih lebih dekat. Mungkin di saat kita susah atau di saat kita mengalami permasalahan, kita bisa curhat yang namanya ke sahabat kita itu. Kita bisa saling menceritakan setiap mungkin unek-unek atau mungkin yang masih single. Kalaupun saya pernah mengalami yang namanya muda gitu kan ya. Namanya kalau misalnya kita lagi ada segit gebetan, nah kita suka cerita ke sahabat. Nah jadi kan nanti proses-proses dalam kehidupan untuk masuk ke teman hidup pun begitu. Selalu namanya melewati proses sahabat. Yang akhirnya kan nanti sahabat itu bisa menjadi pasangan hidup atau bisa menjadi pengalaman hidup. Nah itu dia. Jadi enggak selamanya bahwa kalau misalnya kita menjalin hubungan dengan teman itu ujung-ujungnya pasangan hidup. Bisa yang namanya menjadi pengalaman hidup. Yeah. Nah hari ini kita nggak mau bahas tentang itu. Hari ini kita akan membahas tentang kita itu sahabat karibnya Allah. Ya kan? Kita itu sahabat karibnya Allah. Nah kalau mungkin saya bertanya, kalau dalam Alkitab perjanjian lama atau perjanjian baru arti sahabat itu apa sih? Sahabat itu adalah orang yang dikasihi. Ya, jadi kalau misalnya kita dikatakan di sini adalah sahabat karibnya Allah, kita adalah orang-orang yang dikasihi Allah. Nah kalau misalnya saya bertanya, apa benar Tuhan mengasihi hidup Bapak Ibu sekalian? Ya mungkin ada yang jawab, oh ya mengasihi. Saya diberkati, kan? Saya bisa mengalami mujizat dalam hidup saya, saya bisa mengalami hal-hal mungkin keberuntungan dalam hidup saya, ya karena memang Tuhan mengasihi hidup saya. Tapi kalau saya bertanya lebih jauh lagi, apa bukti bahwa Allah mengasihi hidup Bapak Ibu sekalian? Bukti bahwa Allah mengasihi hidup saya. Nah,
Kalau standar kita bahwa Allah mengasihi, bahwa hidup saya diberkati, hidup saya baik-baik saja, hidup saya mengalami hal-hal, ya misalnya kita mengalami permasalahan, diluputkan, diberikan jalan keluar sama Tuhan, sama Allah, ya itu gak salah. Memang berkat-berkat itu pasti akan Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Cuma kalau memang standar kita, bahwa Allah mengasihi hidup kita dengan standar materi atau standar hal-hal yang kelihatannya secara jasmani saja, ya mungkin kita akan nanti mengalami suatu kejadian kita bisa kecewa. Sama halnya tadi yang sebelum saya bilang, kalau misalnya kita memiliki sahabat secara manusia, saya percaya 100%. Nggak ada yang namanya sahabat, meskipun dibilang dia mah udah karib banget deh sama saya, hopeng gitu kan sama saya. Tapi tetap aja yang namanya manusia tuh pasti adanya enggak 100% dia tuh apa ya saya bilang, tanda kutip baik. Kan mungkin ya hati orang siapa yang tahu. Mungkin dia di mulut bisa bilang hal-hal yang bagus, yang baik, tapi hatinya siapa tahu kalau dia empet sama saudara gitu loh. Tiap ada masalah datang ke gua, tiap ada problem datang ke gua. Tapi di saat saya ada permasalahan lu gak pernah mau denger. Nah itu kan kadang-kadang sahabat pertemanan secara manusia itu seperti itu. Dan saya pun bilang kalau misalnya standar kasih Kristus itu kepada kita diukur dengan hal-hal yang bersifat jasmani, ya suatu saat kita pasti bisa kecewa. Ya kalau misalnya kita ada permasalahan tapi Tuhan belum memberikan solusi, kita langsung kecewa. Bahwa Tuhan gak mengasihi saya. Nah jadi saya mau katakan apa sih bukti bahwa Yesus mengasihi kita, Allah mengasihi kita sebagai seorang sahabat. Itu. Nah saya akan sharingkan 4 bukti bahwa Allah mengasihi kita sebagai seorang sahabat. Yang pertama di Yohanes 15 ayat 13. Di situ dikatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Nah di Yohanes 15 ayat 13 dengan jelas mengatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya. Garis bawahi nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Nah ini suatu bukti yang paling besar. Bukti bahwa Yesus mengasihi hidup kita sebagai seorang sahabatnya. Kita katakan, kalau mungkin ya saya juga belum bisa nggak pernah menemukan gitu ya, bahwa kalau misalnya ada sahabat yang memberikan nyawanya untuk teman yang memang baik, ya mungkin ada. Ada, saya bilang nggak ada, bukannya nggak ada, tapi ya jarang sekali itu kan ya, sampai memberikan nyawanya untuk sahabatnya gitu loh. Ya kalau di kehidupan nyata sedikit sekali gitu kan. Tapi kalau misalnya di drakor itu banyak. Sering ditemukan kalau kita misalnya sering nonton drakor itu pasti banyak. Sahabat memberikan nyawa untuk temannya gitu kan. Nah tapi apa yang Yesus lakukan buat kehidupan kita? Bahkan dikatakan di dalam Roma 5 ayat 10. Yesus telah memberikan nyawanya waktu kita masih seterunya. Dalam arti kata dengan nyawanya kita diperdamaikan oleh Bapa. Jadi waktu kita masih berdosa, Yesus telah memberikan nyawanya untuk kita. Meskipun dia tahu bahwa kita nggak akan bisa pernah membalas kasihnya tersebut. Gitu kan? Dengan apa yang dia berikan buat kita, bahwa kematiannya di atas kayu salib itu untuk menebus segala dosa-dosa kita. Bahwa dia yang tidak berdosa rela menjadi terkutuk karena setiap dosa-dosa kita. Nah itu bukti paling besar bahwa Yesus mengasihi kita sebagai sahabatnya. Lalu apalagi bukti bahwa dia mengasihi kita sebagai sahabatnya? Yang kedua, Yohanes 15 ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Nah yang kedua yaitu tentang ia membawa kita ke dalam perjanjian persahabatannya. Di situ jelas dikatakan bahwa aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Nah jadi Tuhan sendiri yang mengikat perjanjian dengan kita. Bahwa kita bukan lagi disebut hamba. Ya meskipun terkadang dalam
dalam penyebutan kita kepada Allah, kepada Yesus, yaitu ya bisa juru selamat, bisa raja di atas segala raja gitu kan. Bisa Tuhan, tapi dengan jelas di Yohanes 15 ayat 15 bahwa kita tuh tidak dianggap lagi hamba. Kita itu seorang sahabat di mata dia. Dalam arti kata dia akan selalu ada bersama-sama kita di saat kita mengalami hal-hal yang gak enak atau hal-hal yang enak, dia akan selalu bersama-sama kita. Apapun yang kita alami dalam kehidupan ini, dia akan selalu bersama-sama kita. Karena Tuhan adalah sahabat yang sejati dalam kehidupan kita. Ya, sahabat sejati tidak akan pernah meninggalkan sahabatnya dalam keadaan, ya kalau dia mengalami susah, dalam menghadapi penderitaan, dia pasti akan selalu menyertai. Meskipun mungkin hanya mendengarkan curhatan kita. Gitu kan? Meskipun dia mungkin hanya memberikan masukan-masukan buat kehidupan. Tapi sahabat sejati itu tidak akan pernah meninggalkan kita dalam keadaan waktu kita terjatuh. Ya mungkin banyak quote-quote tentang sahabat. Kalau secara kehidupan kita dengan pertemanan kita secara manusia. Tapi kalau misalnya kita di sini dikatakan bahwa persahabatan kita dengan Tuhan, bahkan di sini dikatakan bahwa kita ini adalah sahabat karibnya Allah. Dia akan selalu menyertai kemanapun langkah kita. Bahkan dia akan selalu menuntun kita di saat kita berjalan dalam lembah kelam sekalipun. Itu bukti yang kedua. Lalu yang ketiga apa? Bahwa Yesus atau Allah mengasihi kita sebagai sahabatnya. Dikatakan dalam Yohanes 15 ayat 16a. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Di sini dikatakan bahwa ia telah memilih kita menjadi alat kemuliaannya. Dan bukan kita yang memilih. Sudah dikatakan bahwa bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Jadi suatu yang luar biasa kan kalau saya bisa katakan. Kalau misalnya kita bilang Tuhan milih hidup kita. Tuhan milih kita sebagai alatnya. Kalau mungkin kita flashback ke belakang. Siapa sih kita sebenarnya dulu waktu kita belum mengenal Tuhan? Mungkin kita dikatakan orang yang kehidupan kita jauh dari hal-hal yang benar. Jauh dari hal-hal yang baik. Tapi Tuhan di sini mengatakan dengan jelas bahwa bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Jadi di saat kita bisa melayani Tuhan, kita bisa melayani Tuhan dengan damai sejahtera, dengan sukacita. Jangan ada lagi bahwa Tuhan siapa sih gue ini? Saya orang yang gak bisa apa-apa. Tuhan gak cari orang yang sempurna. Tuhan gak cari orang yang mungkin mungkin kalau seorang hamba Tuhan, seorang yang pintar ngomong. Seorang yang berkarisma. Enggak. Tuhan mencari orang-orang yang memiliki hati. Mau gak orang itu melayani aku, kata Tuhan. Seperti yang mungkin Bapak Ibu sekalian udah sering dengar cerita tentang Petrus gitu kan. Petrus itu kan seorang nelayan. Tapi di saat Tuhan memilih dia dijadikan malah penjala manusia, situ dikatakan. Ya Petrus yang memilih, Tuhan yang memilih Petrus sendiri. Begitupun dalam kehidupan kita. Jadi jangan berpikir bahwa, aduh Tuhan, saya kan orangnya gak berpendidikan. Aduh Tuhan, saya sih mau melayani apa lagi tuh? Umur saya udah tua. Gak ada seperti itu. Tuhan bisa pakai siapa saja. Tuhan bisa pakai kita sebagai alatnya dengan tidak memandang mau muda, mau tua. Tuhan bisa pakai. Asal kita mau gak. Toh Tuhan udah memilih hidup kita. Ya kan? Tuhan akan pakai hidup kita sebagai alat kemuliaannya. Tuhan akan pakai hidup kita untuk mengelola kerajaannya di bumi ini. Gitu. Dan mungkin kalau hari-hari ini udah berapa bulan kita ibadah secara online. Tadinya yang kita bisa beribadah secara tatap muka, bisa
bisa melayani secara langsung. Tapi hari-hari ini kita lebih banyak beribadah secara online. Gitu kan. Tapi apakah itu membuat kita berhenti untuk melayani Tuhan? Ya enggak, saya katakan. Bahkan pelayanan online kita ini malah lebih banyak bisa menjangkau banyak jiwa-jiwa. Karena apa? Karena tayangan model YouTube ini tuh bisa menjangkau orang-orang yang nonton tuh lebih banyak lagi. Mungkin waktu kita beribadah secara tatap muka, ya kita hanya terbatas gedung gereja kita. Kita hanya terbatas ibadah 1, ibadah 2, ibadah 3, ibadah 4 mungkin kalau gereja-gereja besar. Tapi kalau ibadah kita secara online, orang bisa menyaksikan dari Senin sampai ke Senin lagi. Tayangan kita bisa diputar, diulang, mau 7 kali, mau 100 kali, terserah. Ya asal Bapak Ibu sekalian punya kuota aja gitu kan. Kalau nggak punya kuota ya sama aja gitu kan. Jangankan nonton 1 kali gitu kan. Nah itu dia. Jadi saya mau katakan bahwa mungkin hari-hari ini waktu kita mengalami yang namanya pandemi corona ini kita berpikir waduh celaka dah kita udah nggak bisa melayani. Ibadah kita udah terbatas gitu kan. Tapi Tuhan nggak mau anak-anaknya seperti itu. Tuhan kasih hikmat. Asal kita mau gak mengerjakan apa yang Tuhan inginkan kita untuk lakukan. Jadi bukan berarti kita harus stop pelayanan kita. Ya mungkin memang ada beberapa orang yang pelayanan-pelayanannya ya nggak bisa dilakukan gitu kan. Tapi kan saya katakan bahwa bukan berarti bahwa pelayanan kita tuh berhenti. Asal kita punya hati, asal kita tetap mau dipakai Tuhan, ya Tuhan pasti akan kasih jalan. Gitu kan? Itu dia. Bukti bahwa Yesus mengasihi kita sebagai sahabat, yaitu Dia telah memilih kita menjadi alat kemuliaannya. Dan yang keempat, dikatakan di Yohanes 15 ayat 16b, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Yaitu Ia memberikan namanya sebagai jaminan untuk kita mendapatkan kasih karunia dari Bapa surga. Dikasih jaminan dalam arti kata mungkin kalau ilustrasinya seorang bapak ngasih kepada anaknya, nak ini ATM papa, kamu mau beli apa aja terserah. Tuh saldonya unlimited di situ dikatakan. Kamu mau beli apa yang berguna bagi kamu terserah, pakai ATM papa. Sama dalam arti kata, di sini katakan bahwa supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi Ia memberikan namanya sebagai jaminan untuk kita mendapatkan kasih karunia dari Bapa di surga. Jadi 4 bukti ini sudah cukup membuktikan bahwa Yesus itu, Allah itu mengasihi kita sebagai sahabatnya. Jadi kan, nah jadi setelah kita tahu bahwa Yesus Bapa memang mengasihi kita sebagai sahabatnya, saya mau sama-sama ajak Bapak Ibu sekalian untuk mengintrospeksi diri kita masing-masing. Kalau memang yang tadi saya katakan di pertanyaan awal, benar gak sih Yesus tuh Bapak itu mengasihi hidup Bapak Ibu sekalian? Oh ya benar, karena Yesus memberkati hidup saya dan bla 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 segala macam. Nah sekarang saya mau tantang Bapak Ibu sekalian untuk mengkoreksi, gitu kan? Ada 3 level yang saya ingin katakan bahwa saya tuh sahabat sebagai sahabat Yesus seperti apa sih, seorang sahabat itu seperti apa sih? Dikatakan yang pertama itu kalau dikatakan bahwa aku mengasihi Yesus karena aku butuh Yesus. Itu level paling bawah saya katakan. Artinya apa? Ya kalau dia memenuhi keinginanku, ya aku mengasihi dia. Kalau misalnya ada mujizat dalam hidupku, aku mengasihi dia. Selebihnya kalau misalnya nggak ada apa-apa dalam hidupku, ya aku nggak mengasihi engkau. Nah itu yang saya katakan level paling bawah sebagai seorang sahabat. Nah yang kedua levelnya apa? Aku mengasihi kamu karena agamaku yaitu Kristen. Jadi karena agama saya Kristen, ya saya ya wajiblah mengasihi Tuhan saya. Jadi ada suatu keterpaksaan dalam kehidupan karena memang saya terikat dengan agama saya. Ya kalau misalnya ke ibadah, ke gereja ya hanya sekedar liturgi. Kalau saya pelayanan ya karena saya dijorokin sama pemimpin. Saya ada pelayanan ya karena saya memang mau ada maksud untuk ngedeketin gebetan saya. Nah itu hal-hal itu jadi suatu keterpaksaan. Tapi ya memang misalnya bukan nggak salah ya. Dia mengikuti pelayanan tapi dia bilang di sini dikatakan bahwa ya karena saya mengasihi Tuhan karena memang agama saya Kristen.
Gitu. Nah, dan yang ketiga, level yang paling atas, aku mengasihimu karena engkau adalah Tuhan satu-satunya dalam hidupku. Nah, ini jadi katakan bahwa ada rasa untuk mengasihi Tuhan lebih dan lebih lagi dalam kehidupan kita. Jadi dikatakan bahwa aku mengasihi Tuhan bahwa memang engkau adalah Tuhan dan juru selamat dalam kehidupanku. Jadi ada perasaan bahwa apa ya, seperti hal yang saya tuh pengen lebih dekat lagi, lebih mengerti lagi apa yang kau ingin dalam kehidupanku. Nah itu seorang sahabat yang saya bilang kan di levelnya paling atas. Jadi kita harus bisa mau atau ingin membangun keintiman terus dengan Tuhan kita. Ya kalau seorang sahabat kan, ya itu saya bilang, kadang-kadang kan kita curhat dengan sahabat gitu kan. Ya kalau misalnya sahabat pengennya jauh-jauh aja kan ya nggak mungkin bilang kata sahabat juga kalau misalnya kita ada pergumulan atau apa. Ya kita bisa ngadu sama Tuhan. Ya kita bisa dikatakan menceritakan apa yang menjadi unek-unek kita. Nah itu dia. Saya tantang Bapak Ibu sekalian untuk mengkoreksi ada di level mana kita itu sebagai sahabat di hadapan Tuhan. Nah sekarang tadi kan saya udah bilang bahwa bukti Yesus mengasihi atau Allah mengasihi kita sebagai sahabatnya saya udah sebutkan tadi. Nah sekarang seorang sahabat itu pun nggak bisa sahabat yang hanya cuman kalau dibilang cuma kalau sahabat di dunia ini ya cuman maunya curhat aja. Cuman maunya kalau ada masalah dia cerita aja. Tapi dia sahabat yang gak mau melakukan apa-apa. Jadi di saat sahabat satunya mau cerita dia gak mau kabur. Nah Yesus pun begitu. Jadi kalau kita sebagai sahabat karibnya Tuhan, apa sih yang harus kita lakukan? Ada hal-hal yang harus kita lakukan juga sebagai seorang sahabat di matanya Tuhan. Yang pertama saya mau katakan, berbuat apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Di Yohanes 14 ayat 15, itu dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15, saya ulangi sekali lagi, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah itu dikatakan, kita mau berbuat apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Bukti bahwa kita seorang sahabat. Dan saya katakan di sini, perintah-perintah Tuhan apa sih? Perintah-perintah Tuhan apakah perintah-perintah yang berat dalam kehidupan kita? Perintah-perintah Tuhan yang enggak bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Garis bawahi di sini adalah segala perintahku. Enggak ada embel-embel bahwa perintah yang enak-enak buat engkau. Perintah yang bisa menyenangkan hati engkau. Perintah yang mungkin membuat engkau bahagia. Enggak. Segala perintahku. Dan saya mau katakan bahwa perintah Tuhan itu adalah segala sesuatu untuk kebaikan kita. Meskipun mungkin perintah Tuhan itu berat bagi kita. Tapi Tuhan kasih perintah itu yaitu untuk kebaikan kita sendiri toh. Nah kalau misalnya memang kita berkata, aduh Tuhan, perintah yang satu ini nih berat bagi saya. Jadi itu dikatakan untuk mengampuni musuh-musuhku. Mengampuni orang yang bersalah sama saya. Kayaknya berat Tuhan, saya gak bisa dah. Perintah yang Tuhan katakan bahwa bila kita ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Waduh kayaknya saya mah gak bisa Tuhan deh kalau kayak gitu. Bisa emosi saya bisa langsung naik kalau gitu Tuhan. Nah kalau memang gak bisa melakukan seperti itu, Tuhan kasih poin yang kedua, sini dikatakan. Di sini dikatakan bahwa di Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Nah, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, di saat kita bilang, Tuhan saya emang gak bisa deh seperti itu. Mengampuni orang yang bersalah sama saya. Waduh gak bisa dah, saya bilang. Gak bisanya kenapa? Karena Tuhan mungkin bertanya, ya gak bisa Tuhan. Hati saya gak bisa ngasih maafin sama orang yang udah bikin kecewa saya, bikin saya kesel. Nah poin kedua sini dikatakan bahwa mengerti segala sesuatu yang Tuhan perintahkan kepada kita dengan pertolongan Roh Kudus.
kita memang nggak bisa, secara daging mungkin kita nggak bisa. Tapi sini dikatakan bahwa Tuhan kasih seorang penolong yang lain. Yaitu roh kebenaran, roh kudus dalam kehidupan kita. Ya pergunakan dong. Aktifkan roh itu dalam diri kita. Roh kudus itu kan memang sebagai penolong, penghibur, pengingat dalam kehidupan kita. Ya kita harus mengaktifkan. Memang secara manusia, secara daging kita mungkin ada yang nggak mampu melakukan segala perintahnya Tuhan. Tapi kalau kita memiliki roh kudus, roh kebenaran, kita pasti bisa. Kita harus memaafkan orang yang bersalah sama kita berapa kali? 7 kali 70 kali kata Tuhan di situ dikatakan. Kalau orang masih menyakiti kita 1, 2 kali, 3 kali, 4 kali, bahkan 10 kali. Tuhan bilang 7 kali 70 kali kita harus memaafkan dia. Secara manusia ya kita yang saya bilang tadi gak mampu. Tapi Roh Kudus yang pasti memampukan kita. Bahkan memampukan kita untuk melakukan hal-hal yang secara manusia enggak kita mengerti. Jadi apalagi saya mau katakan untuk Bapak Ibu sekalian. Apalagi perintah yang gak bisa kita lakukan atas perintahnya Tuhan. Ada hal yang gak bisa kita lakukan, Tuhan kasih penolongnya. Yang selanjutnya, apa bukti kita sebagai sahabat karibnya? Apa yang harus kita lakukan? Yang ketiga, memberitakan kerajaan Allah dan menghasilkan buah jiwa-jiwa. Yaitu apa? Mengerjakan amanat agung. Dalam Matius 28 ayat 19-20 jelas dikatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Nah, waktu Tuhan memberikan tugas ini, Tuhan gak serta-merta melepaskan kita. Sini dikatakan lagi malah senantiasa, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dia masih menyertai kita. Dia masih nolong kita. Nah jadi balik lagi, saya mau katakan, segala sesuatu apa yang Tuhan perintahkan itu, mau atau enggak kita melakukannya. Kala Tuhan memanggil kita untuk menjadi alatnya, mau apa enggak kita melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Jadi mungkin kalau misalnya orang melihat bahwa dia mah pelayanan di gereja mungkin karena dia dekat dengan hamba Tuhan. Dia dekat dengan penatuanya. Ya saya katakan baik lagi. Gitu kan. Kalau memang Tuhan bukan yang memilihnya, ya gak mungkin Tuhan akan pakai hidupnya. Orang yang telah dipilihnya pun sekali belum tentu akan melakukan apa yang Tuhan inginkan. Jadi balik lagi, periksa hati kita. Gak ada yang gak mungkin kalau memang Tuhan udah memerintahkan kita, kalau memang udah Tuhan ingin memakai hidup kita, gak ada yang gak mungkin bisa kita kerjakan. Karena ya itu dia yang saya bilang, di saat kita mentok satu, Tuhan kasih jalan keluarnya. Waktu saya bilang dikatakan bahwa ada perintahnya yang gak bisa kita lakukan karena berat, Tuhan kasih penolong Roh Kudus. Tuhan perintahkan untuk kita mengerjakan amanat agung untuk menjadikan bangsa-bangsa muridku, Tuhan masih tetap menyertainya sampai akhir zaman. Selanjutnya apalagi yang keempat, ini katakan, kasihlah seorang akan yang lain. Kasihlah seorang akan yang lain. Matius 22 ayat 37-39. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi ada standar kasih yang harus kita beri untuk orang lain.
Bahwa hukum yang terutama dan pertama itu dikatakan bahwa kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Kenapa kita harus mengasihi Tuhan? Karena memang dia telah lebih dahulu mengasihi kita. Dan standar kasih itu adalah standar agape. Kasih tanpa syarat. Tuhan mengasihi hidup kita dengan tanpa syarat. Dan Tuhan mau memakai standar agape itu untuk kita mengasihi orang lain. Bahkan di situ dikatakan bahwa kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dalam arti kata, di saat kita mengasihi diri kita, bukan mengasihani ya. Tapi kita mengasihi diri kita sendiri. Kalau misalnya kita mengasihani diri, berarti itu hal yang negatif. Ya, aduh saya nggak mampu nih. Aduh saya kan tampangnya nggak cakep-cakep amat, tapi nggak jelek-jelek amat. Ya apa tuh kalau begitu kan? Nah itu mengasihani diri. Tapi kalau kita mengasihi diri kita, itu lebih bicara tentang penghargaan buat diri kita. Nah, situ dikatakan Tuhan mau kita mengasihi sama manusia sama seperti dirimu mengasihi dirimu sendiri. Jadi ada standar yang Tuhan mau pakai oleh kita untuk mengasihi orang lain, yaitu standar kasih agape. Standar kasih agape itu bicara misal walaupun, jikalau. Jadi walaupun dia udah jahat sama kita, saya tetap mengasihi kamu. Jikalau kamu meninggalkan saya tetap mengasihi kamu. Dan bisakah kita melakukan seperti itu? Baik lagi yang saya katakan tadi. Mungkin secara daging kita nggak bisa. Secara tubuh manusia kita nggak bisa. Tapi Tuhan udah kasih penolong, Roh Kudus yang memampukan kita. Dan Tuhan sudah memberi contohnya langsung buat kita juga. Bahwa dia sanggup, mampu mengasihi kita. Orang-orang yang mungkin sebenarnya nggak layak menerima kasih itu. Bahkan bukti yang pertama saya katakan bahwa Yesus mengasihi kita, bahwa dia sampai rela memberikan nyawanya buat kita. Nah itu bukti terbesar, kasih terbesar bagi Yesus buat kehidupan kita. Bahkan sampai dia memberikan nyawanya buat kita, orang-orang yang saya katakan masih berdosa, masih seterunya Tuhan. Tapi dia mau memberikan kasih terbesar itu buat kehidupan kita. Nah, mungkin kalau hari-hari ini saya katakan kasihlah seseorang akan yang lain. Apalagi kalau misalnya hari-hari ini mungkin bukan keadaan sekeliling kita aja. Sebagian orang mungkin mengalami hal-hal yang dengan keadaan ekonomi yang seperti ini, dengan keadaan situasi keadaan seperti ini, banyak mungkin orang-orang yang merasa dirinya tuh mengalami kecewa. Mungkin beberapa orang merasa bahwa kayaknya Tuhan udah meninggalkan saya kok, hidup saya. Jadi orang banyak kehilangan kasih, itu dikatakan. Bahkan waktu pernah saya baca bahwa di Jepang karena orang-orang mungkin mengalami hal-hal yang stres atau hal-hal yang mungkin membuat hidup dia merasa tertekan. Banyak mereka tuh udah nggak bisa nangis lagi. Jadi mereka itu disarankan untuk nonton film-film drama gitu kan. Mungkin kalau kita lebih lagi booming ya drakor gitu saya bilang kan, drama Korea gitu kan. Mereka tuh bukan dipaksa ya, disarankan untuk nonton hal-hal seperti itu. Jadi untuk memicu bahwa supaya mereka tuh bisa emosi mereka tuh lebih terpancing lagi. Jadi saking mereka itu udah stres, saking mereka itu udah putus harapan, mereka tuh udah sampai nggak bisa nangis. Ya kan tingkat bunuh diri Jepang itu kan paling tinggi gitu kan. Nah, jadi pemerintah tuh menyarankan bahwa mereka tuh untuk menstimulasi emosi mereka gitu dengan nonton drama-drama gitu. Untuk mancing emosi mereka supaya bisa nangis,
bisa merasakan apa yang mereka tonton gitu kan, emosinya. Ya, kalau hari-hari ini juga memang kan drakor gitu kan booming di kita gitu kan ya. Banyak sekali gitu nonton drama Korea itu. Ya bukannya nggak boleh, itu kan saya katakan. Ya silakan aja menonton drakor. Sebagai yang saya bilang, ya mungkin untuk hiburan, gitu kan. Tapi jangan sampai drakor itu menjadi berhala baru dalam kehidupan kita. Ya sampai lupa mesbah doa, sampai lupa baca Alkitab, gitu kan. Ya amin-amin jangan sampai lupa lagi bahwa waktu kita mesbah doa, kita doa yang biasa kita menyebut ya Aba ya Bapa, malah ya Aba ya Opa. Nah itu lebih bahaya gitu kan, saking nonton drakor itu. Masa Aba diganti Opa gitu kan. Nah jadi saya katakan bukannya nggak boleh, silakan nonton. Ya untuk ya daripada misalnya kita jenuh mungkin sekarang lebih banyak tinggal di rumah gitu kan. Daripada nanti seperti orang Jepang malah disarankan pemerintah untuk nonton drakor gitu kan. Nah jadi kasih itu tuh diperlukan. Nah tugas kita sebagai sahabat-sahabatnya Allah untuk memberikan kasih itu kepada orang lain. Untuk memberikan penghiburan kepada mereka. Jadi di saat kita udah mengetahui bahwa kasih Tuhan itu sungguh luar biasa dalam kehidupan kita, ya kita juga harus jadi berkat untuk orang lain. Jangan kasih itu tuh, dalam arti kata jangan kita menjadi orang yang egois, saya katakan. Bahwa kasih itu kita nikmatin sendiri aja. Karena apa ya, Tuhan gak mau. Tuhan udah kasih, udah bilang bahwa kasihlah sesamamu. Ada perintahnya gitu loh. Untuk kita melakukan itu. Gitu kan. Nah jadi dalam arti kata, kenapa sih kita harus melakukan semua itu? Melakukan apa ya? Melakukan bahwa kita melakukan hal-hal yang mencerminkan sebagai sahabat karibnya Allah. Kenapa kita melakukan semua itu? Ya karena yang tadi, yang di atas saya bilang 4 poin itu. Apa yang udah Tuhan lakukan terlebih dahulu untuk kita. Bahwa Tuhan udah menyerahkan nyawanya buat kehidupan kita. Ia telah membawa perjanjian persahabatannya dengan kita. Ia telah memilih kita sebagai alatnya. Itu kan. Dan yang keempat tuh, ia telah memberikan namanya sebagai jaminan. Nah apalagi? Gitu kan. Dan yang terbesar yang itu saya bilang. Bahwa supaya apa yang kita minta kepada Bapa di surga di dalam nama Tuhan Yesus. Maka akan diberikan kepada kita. Yaitu jaminan terbesar yang Tuhan berikan untuk kita sebagai sahabatnya. Dia ngasih jaminan namanya. Bahwa dalam setiap doa-doa kita, apa yang kita minta dalam nama Tuhan Yesus, Bapa akan mendengarkannya. Nah jadi mari hari-hari ini, kalau kita sudah mengerti apa yang mungkin tadi saya sharingkan. Bahwa kita ini adalah sahabat-sahabat karibnya Allah. Kita harus ngeh gitu loh. Saya bilang harus ngeh. Gitu kan. Melakukan hal-hal yang mencerminkan kita juga sebagai sahabat. Jadi dalam arti kata jangan kita ngerti bahwa oh ya saya sahabat karibnya Allah. Berarti saya akan menerima segala hal-hal yang baik dari Allah. Tapi kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang mencerminkan kita sebagai sahabatnya. Ya itu gak bisa juga. Jadi sahabat itu kita katakan ada timbal balik gitu loh. Dan apa yang Tuhan minta lakukan oleh kita sebagai sahabat itu bukan hal-hal yang susah. Tadi 4 poin tadi. Berbuat apa yang Tuhan perintahkan. Kalaupun susah Tuhan kasih penolongnya Roh Kudus. Terus Tuhan menyuruh memberitakan kerajaan Allah. Dan yang terakhir kasihlah seorang akan yang lain. Kan itu bukan hal-hal yang susah. Nah lakukan. Semua itu gitu kan. Nggak ada kata terlambat saya katakan. Nggak ada kata bahwa saya memiliki keterbatasan. Karena Tuhan tidak pernah memilih orang-orang yang pinter gitu kan. Nggak memilih orang-orang yang bukannya nggak boleh pinter. Tapi kalau misalnya dia pinter tapi sombong ya buat apa? Tapi Tuhan memilih orang-orang yang mau
ya memiliki hati, mau diproses, mau dibentuk. Gitu kan. Terus jangan bilang juga, aduh Tuhan udah terlambat deh, saya mau udah tua gitu kan. Saya udah gak bisa ngapa-ngapain. Ya jadi berkat di komunitasnya. Ya jangan kalau misalnya Bapak Ibu sekalian udah umur 70 tapi pengen jadi berkat di komunitas anak muda, ya itu kan terlalu jauh gitu kan. Bisa-bisa kalau pas nyanyi-nyanyi encoknya kumat bagaimana. Ya, jadi komunitas di seumuran Bapak Ibu sekalian. Yang anak-anak muda juga jangan bilang, aduh saya mah masih muda dah Pak, umur saya masih panjang. Ntar lah kalau misalnya udah umur 30, udah 35 gitu baru saya masuk dalam pelayanan. Jangan. Kalau sampai umur 35, itu kan saya katakan. Kalau misalnya belum sampai segitu Tuhan udah panggil, mau kata apa lagi. Jadi jangan pernah menunda-nunda apa yang udah Tuhan perintahkan hari-hari ini. Apalagi bahwa kita udah dikasih jaminan. Bahwa kita itu sebagai sahabat karibnya Allah. Sebagai sahabat-sahabatnya itu kita harus mau memberi diri kita untuk ikut lebih lagi ke dalam apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Apalagi yang saya katakan tadi di sini dikatakan di dalam ayat Yohanes 15 ayat 16. Yohanes 15 ayat 6a. Bahwa bukan kita yang memilih Tuhan tapi Tuhanlah yang memilih hidup kita. Ya. Jadi saya mau ulangi sekali lagi bahwa jangan pernah kita mengecewakan apa yang udah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Apa yang udah Tuhan pilih buat hidup kita, pergunakan secara maksimal. Kalau kita boleh bisa melayani dalam pelayanan gereja kita, maksimalkan pelayanan kita. Bahwa kita harus merasa bahwa, oh puji Tuhan, saya bisa melayani engkau di dalam komunitas saya. Gitu kan. Pergunakan setiap waktu untuk kita lebih dekat lagi, lebih intim lagi. Karena memang itulah sikap seorang sahabat yang saya katakan. Oke, saya mau undang Bapak Ibu sekalian untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan nyanyikan sebuah lagu, Bawaku Dekat. Nanti kita akan nyanyikan. Biarlah lagu ini akan menjadi doa kita sebagai seorang sahabat yang ingin terus lebih dekat lagi dengan Tuhan kita. Kita ingin dekat lagi dengan sahabat kita. Bahkan di situ dikatakan bahwa Tuhan adalah sahabat karibnya kita. Kita adalah sahabat karibnya Tuhan. Dan kita akan nyanyikan sebuah lagu, Bawaku Dekat. Bawaku dekat, jangan lepaskan. Ku serahkan seluruhnya kepadamu, sahabatku. Kau yang ku rindu. Haleluya. Tiada sepertimu. Hanya Kau yang kurindu Tuhan. Tak ada yang menggantikanmu. Dekat hangat pelukanmu. Bawaku diriku Tuhan. Bawa diriku mendekat padamu. Hanya Kau yang kurindu Tuhan. Kau ku rindu. Kau yang ku perlukan. Yang ku rindu.
Terima kasih Bapa. Kau yang ku Terima kasih Tuhan. tiada seperti Haleluya. Kau Allah yang luar biasa ya Bapa. tak ada yang Kau sahabatku dalam hidup ini ya Bapa. Tidak bisa menggantikan Engkau Tuhan dalam kehidupan ya Bapa. Kau terus memegang tangan kami Tuhan sebagai sahabatmu ya Bapa. Kau terus menuntun tangan kami Tuhan dalam jalan-jalan kami ya Bapa. Bahkan Kau membawa kami Tuhan untuk terus lebih dekat lagi dengan Engkau ya Bapa. Oh terima kasih Tuhan. Haleluya. Inilah yang kami rindukan Tuhan. Inilah yang kami rindukan ya Bapa. Oh haleluya Tuhan. Hanya Kau yang kami perlukan ya Bapa. Hanya Kau yang kami rindukan ya Tuhan. Dan bilang Kau terus Tuhan menjadi sahabat dalam kehidupan kami ya Bapa. Menjadi sahabat-sahabat Tuhan dalam kehidupan setiap kami Bapa. Oh haleluya Bapa. Terima kasih. Syukur Kaulah yang ku perlukan, yang ku rindu, berada di dekatmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk hari ini ya Bapa. Di mana firman-Mu Tuhan menguatkan setiap kami Bapa. Bahkan firman-Mu Tuhan mengingatkan pada setiap kami Bapa. Bahwa Kau adalah sahabat dalam kehidupan kami Bapa. Dan kami adalah sahabat karib-Mu ya Bapa. Bahkan Engkau yang telah memilih kami Tuhan. Untuk kami menjadi seorang sahabat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk setiap kasih anugerah-Mu Tuhan yang Kau berikan dalam kehidupan kami Bapa. Kasih setia-Mu Tuhan sungguh berlimpah dalam kehidupan kami Bapa. Kami sungguh bersyukur Tuhan kalau kami boleh mengenal Engkau. Bahkan boleh menjadikan kami sebagai sahabat-Mu Tuhan. Itu sungguh kasih yang terbesar dalam kehidupan kami Bapa. Kau telah memberikan segala sesuatunya dalam kehidupan kami. Bahkan Kau telah memberikan nyawa-Mu sekali Bapa. Untuk Kau Tuhan menjadikan kami seorang sahabat ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk semuanya ya Bapa. Dan biarlah Tuhan, seperti lagu ini mengatakan Tuhan bahwa setiap kami Tuhan untuk lebih dekat lagi dengan Engkau Tuhan. Bawa setiap kami Tuhan untuk lebih intim lagi dengan Engkau Tuhan. Melalui doa-doa kami, melalui penyembahan kami Bapa. Biarlah Tuhan kehidupan kami bisa semakin dekat lagi dengan Engkau Tuhan. Kami bisa mendengarkan Tuhan apa yang Kau inginkan dalam kehidupan kami Bapa. Bahkan kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau telah memilih hidup kami Bapa untuk Kau pakai sebagai alat-alat-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Dan biarlah setiap Bapak Ibu sekalian yang saat ini telah menyaksikan tayangan ibadah online ini. Walau Bapak Ibu telah mendengarkan apa yang menjadi kebenaran firman hari ini. Jangan pernah mengeraskan hati Bapak Ibu. Jangan pernah mengeraskan apa yang Tuhan inginkan. Apa yang akan Tuhan perbuat untuk kehidupan Bapak Ibu saudara sekalian. Tuhan telah memilih kehidupan Bapak Ibu saudara sekalian. Tuhan telah menentukan kehidupan Bapak Ibu sekalian untuk menjadi alat-alatnya Tuhan. Untuk menjadi orang-orang yang dapat mengelola kerajaan Tuhan di bumi ini. Terima dengan sukacita, terima dengan damai sejahtera kasih karunia itu. Biarpun mungkin banyak hal-hal yang terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Satu hal, Tuhan akan selalu menyertai kehidupan Bapak Ibu sekalian. Bahkan Tuhan berjanji akan menyertai kehidupan Bapak Ibu sekalian sampai kesudahan akhir zaman. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Kami ucap syukur untuk semuanya ya Bapa. Dan biarlah kasih karunia-Mu, kasih anugerah-Mu akan selalu berlimpah dalam kehidupan Bapa. Setiap kami. Bahkan akan selalu baru setiap paginya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa.
Kalau mungkin firman-Mu telah selesai hari ini ya Bapak. Tapi kami percaya Roh Kudus yang akan terus menjadi penolong dalam kehidupan kami. Menjadi pengingat dalam kehidupan kami. Yang akan terus bekerja dalam hati kami. Yang akan terus memberikan segala hikmat-hikmat. Apa yang harus kami lakukan. Apa yang harus kami perkatakan. Dan biarlah semua itu Tuhan adalah kebenaran firman-Mu Tuhan. Yang bisa keluar dari mulut kami ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ini ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Satu khotbah yang luar biasa dari Bapak Pendeta Yuhadi. Bagaimana mengajarkan kita bahwa kita adalah sahabat karibnya Allah. Amin. Bapak Ibu setuju semuanya? Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Segala kemuliaan bagi Tuhan kita. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita akhiri ibadah kita hari ini, mari kita mau berdoa bersama-sama. Biarlah Tuhan senantiasa ada di tengah-tengah kita yang memberkati kita. Dan Dia Tuhan yang juga memelihara hidup kita. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapak, kami bersyukur Tuhan. Hari ini Tuhan, kami boleh sungguh-sungguh mengalami Engkau Tuhan. Selama kami mendengarkan firman-Mu hari ini Bapak. Untuk mengajar kami terus Tuhan. Bahwa kami adalah sahabat-sahabat karib-Mu Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan. Kami akan terus melihat hal-hal yang luar biasa Kau kerjakan terus di dalam kehidupan kami Bapak. Termasuk kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu Tuhan yang menyaksikan tayangan ini Bapak. Biarlah mereka semua Tuhan mengalami kebaikan-Mu Tuhan. Mengalami anugerah-Mu, kasih dan rahmat-Mu Tuhan. Di dalam mereka membangun pernikahan mereka. Dalam mereka membangun keluarga mereka Tuhan. Dalam mereka mendidik anak-anak mereka Bapak. Dalam mereka mengusahakan bisnis mereka Tuhan, pekerjaan mereka, sekolah mereka, studi mereka, dan segala sesuatu yang mereka lakukan Tuhan. Kami percaya Tuhan, hari-hari ini Tuhan, dan hari-hari ke depan, Kau akan terus Tuhan, menunjukkan tangan-Mu yang kuat Tuhan, yang sanggup melakukan segala perkara di dalam kehidupan kami semuanya Bapa. Dan berkat-Mu melimpah buat kami semua Tuhan. Kami bersyukur untuk semuanya ini, dan kami juga berdoa buat Indonesia Tuhan. Biarlah Indonesia terus ada di dalam kasih dan rencana-Mu yang mulia Bapa. Kami akan terus melihat Tuhan bahwa para pemimpin-pemimpin kami Bapa, Bapak Presiden dan Wakil Presiden dan juga para jajarannya boleh terus bersama-sama makin kompak Tuhan, makin bekerja sama dengan terus Tuhan. Ada banyak kemajuan-kemajuan dalam mengatasi selama pandemi COVID-19 ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Indonesia akan menjadi negara yang bisa mengatasi pandemi COVID-19 ini dengan sebaik-baiknya Tuhan. Dan mendatangkan damai sejahtera dan kemajuan yang nyata Tuhan bagi rakyat Indonesia seluruhnya Bapa. Kami bersyukur untuk gereja-gereja-Mu dan kami semua yang ada di Indonesia Tuhan, umat-Mu yang biarlah Tuhan kami terus tak henti-hentinya berdoa bagi bangsa ini Tuhan. Sehingga Indonesia diberkati Tuhan, kemuliaan Tuhan atas Indonesia. Dan Indonesia jadi berkat juga buat bangsa-bangsa yang lain Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk semuanya ini Tuhan. Dan sebelum kami berpisah satu dengan yang lain dan kami mengakhiri tayangan ibadah ini Bapak, kami percaya Engkau siap untuk memberkati setiap kami Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita yang siap menerima berkat daripada Tuhan, kita angkat kedua tangan kita untuk kita terima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat dari Bapa di surga yang penuh kasih sayang dan telah memberikan damai sejahtera yang berlimpah-limpah bagi kita semua. Dan juga terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus kekasih hati kita yang telah mati dan telah bangkit dan telah membayar lunas semua hutang-hutang dosa kita. Bahkan Tuhan Yesus telah memberikan kehidupannya kekal bagi kita semua sampai selama-lamanya. Terimalah juga berkat dari Roh Kudus yang diam dalam kita, yang selalu mengajar kita, mendidik kita, menguatkan kita, menghibur kita, bahkan terus mengingatkan kita untuk tinggal dalam rencana dan kehendak Tuhan yang sempurna sampai akhir hidup kita. Dan percayalah Roh Kudus akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa, kami bisa mengucap syukur, dan kami bisa terima berkat daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya dan sudah terima berkat ini, serukan sama-sama. Amin. Haleluya. Terima kasih. Oh, segala kemuliaan bagi Tuhan kita.
Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, terus saksikan tayangan ibadah dari Gereja Oikos Bogor setiap minggunya dan dapatkan banyak hal, pengajaran-pengajaran dari firman Tuhan yang menguatkan kita, yang mendidik kita, bahkan mengajar kita untuk hidup kita makin kuat di dalam Tuhan, sehingga berkat-berkat Tuhan terus tercurah dalam kehidupan kita. Haleluya. Tuhan memberkati dan nantikan kita berjumpa kembali di ibadah minggu depan. Haleluya.